saya mencoba untuk mengidentifikasi jalan hidup. Jalan hidup adalah Tuhan. Jalan hidup adalah pencipta, jalan yang hidup adalah Dia yang berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Jalan yang hidup adalah Dia yang berkata kepada orang-orang Farisi sebelum Abraham ada, "Aku ada." Ya, Tuhan meminta sesuatu, Dia akan melakukan bagiannya dalam membantu kita menyelesaikannya. Banyak anak muda, ini tubuhku, saya bisa lakukan apa yang kuinginkan. Karena orang melihat apa yang terjadi tahun 2020. Jika ini adalah cara yang benar, maka harus konsisten dengan Yang hal akan ini. bekerja lebih dalam hidup Anda daripada sebelumnya jika Anda memiliki iman. Dengan firman Tuhan di tangannya. Setiap manusia dimanapun ia berada dapat memiliki persahabatan yang dia pilih. Di dalam halaman-halamannya, ia dapat terus berkomunikasi dengan yang termulia dan terbaik dari umat manusia dan dapat mendengarkan suara yang kekal saat dia berbicara dengan manusia. Ketika dia mempelajari dan merenungkan tema-tema yang ingin dilihat oleh para malaikat, dia dapat memiliki persekutuan dengan mereka. Dia dapat mengikuti langkah-langkah guru surgawi dan mendengarkan firman-Nya seperti ketika ia mengajar di gunung, dataran, dan lautan. Dia dapat tinggal di dunia ini dalam atmosfer surga, memberikan kepada orang-orang yang berduka dan dicobai di bumi pikiran-pikiran pengharapan dan kerinduan akan kekudusan. Dan ia sendiri semakin mendekat ke dalam persekutuan dengan yang tidak kelihatan. Seperti dia yang dahulu kala berjalan bersama Allah, semakin mendekat dan semakin mendekat ke pintu gerbang dunia yang kekal, sampai pintu gerbang akan terbuka, dan dia akan masuk ke sana. Dia tidak akan menemukan dirinya sebagai orang asing. Suara-suara yang akan menyambutnya adalah suara-suara orang-orang kudus. Suara yang tidak terlihat adalah sahabat-sahabatnya di bumi. Suara-suara yang di sini dia belajar untuk membedakan dan untuk mengasihi. Ia yang melalui firman Allah telah hidup dalam persekutuan dengan surga, akan mendapati dirinya berada di rumah dalam persahabatan surga. Pendidikan halaman 127 paragraf 1. Allah itu baik. Allah itu baik. Dan setiap saat, selamat pagi semuanya. Selamat pagi bagi Anda yang sedang online dimanapun Anda berada di bumi yang bulat ini. Kami berterima kasih atas kehadiran Anda yang senantiasa bersama kami dan semoga Tuhan memberkati Anda dengan berlimpah. Apakah Anda mengalami malam yang menyenangkan? Apa yang pertama kali Anda pikirkan pagi ini? Katakan yang sebenarnya. Apakah Yesus? Oke, tidak apa-apa. Tuhan masih mengasihimu. Ingat kutipan yang kuberikan padamu tadi malam. The Our High Calling, halaman 116, paragraf 2. Pikiran terakhirmu di malam hari. Saya berada di negara tertentu berkhotbah dan seorang wanita muda mendatangi saya. Dia berkata, saya diganggu oleh roh-roh jahat. Mereka mendatangi saya di malam hari, menyiksa saya, melakukan ini, itu, melakukan yang berikutnya. Saya butuh bantuan. Saya berkata, baiklah saudari, satu-satunya bantuan yang dapat saya tawarkan kepadamu adalah ini. Saya berkata, akuilah semua dosa-dosamu, karena dosa adalah kedutaan iblis. Dan dia memiliki hak untuk berada di mana dosa ada. Apakah Anda bersamaku? Dan Tuhan menghormati kedutaannya. Allah menghormati hak-hak iblis. Ellen White mengatakan bahwa manusia yang jatuh adalah tawanan iblis yang sah. Dia memiliki hak atas orang berdosa. Yang saya maksudkan bukan seseorang yang sesekali melakukan kesalahan. Seseorang yang mempraktekkan dosa. Sekarang saya katakan padanya, akuilah dosa-dosamu, tutup kedutaannya. Dan ambil 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Saya mengatakan kepadanya, ambillah ayat ini, bacalah, bacalah, bacalah. Ya, kemudian renungkanlah, tertidurlah sambil memikirkan ayat ini. Dia kembali keesokan harinya. Dia berkata,
saya tidur untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Ini bukan pertama kalinya saya mendengar kesaksian tentang orang-orang yang tidur nyenyak ketika mereka menjadikan firman Tuhan sebagai hal terakhir dalam pikiran mereka, tentu saja didahului dengan pengakuan dosa. Jadi pikiran terakhir di malam hari, pikiran pertama Anda di pagi hari, haruslah tentang Dia yang di dalamnya terpusat harapan Anda akan kehidupan kekal. Hal ini dapat terjadi dengan latihan. Hal ini tidak datang secara alami. Latihlah, praktekanlah pada malam hari. Jika suamimu berkata, aku mencintaimu, ucapkanlah terima kasih, aku juga mencintaimu. Lalu bacalah sebuah ayat Alkitab. Jadikan itu hal terakhir. Dan ketika Anda bangun di pagi hari sebelum kaki Anda menyentuh tanah, akuilah Tuhan, karena di antara tempat tidur dan tanah Anda bisa pingsan. Apakah saya berbicara kebenaran? Di antara tempat tidur dan mencoba mencapai lantai, Anda bisa pingsan. Saat mata Anda terbuka, bersyukurlah kepada Tuhan untuk hidup. Karena setiap malam di seluruh dunia, orang pergi tidur dengan harapan bangun di pagi hari dan beberapa ditemukan dalam keadaan meninggal. Apakah di rumah sakit, rumah pribadi, di jalan, di pusat rehabilitasi panti jompo ditemukan meninggal. Jadi dengan menjadikan Kristus sebagai pikiran terakhir Anda tidur dengan segala sesuatunya yang benar antara Anda dan Tuhan. Seandainya terjadi sesuatu terjadi. Hal pertama di pagi hari Dia menyelamatkan hidup Anda. Terima kasih Bapa untuk hidup. Saya menyerahkan kembali hidup ini kepadamu untuk melayanimu hari ini. Saya tidak bermaksud berkhotbah selama pendahuluan saya. Tetapi saya pikir saya harus memberitahu Anda itu. Bagaimana keadaanmu? Terima kasih sudah datang, semoga Tuhan memberkati Anda. Dan saya berharap Tuhan akan mengatakan sesuatu kepada saya yang menyentuh kehidupan Anda masing-masing. Kalian tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan. Dia dapat menyampaikan satu khotbah dan memberkati setiap orang secara pribadi. Siapa yang bersama kita untuk pertama kalinya? Pertama kali. Oh, pertama kali Tuhan memberkatimu. Terima kasih sudah datang. Ada yang lain? Tuhan memberkatimu. Ada yang lain? Pertama kali, apakah Anda seorang Advent atau bukan? Bagi Anda yang sedang online, jika Anda bukan seorang Masehi Advent hari ke-7, terima kasih banyak telah bergabung dengan kami. Kami benar-benar merasa terhormat dengan kehadiran Anda bersama kami dalam roh dan pikiran dan hati. Dan kiranya Tuhan benar-benar menyentuh Anda secara pribadi. Topik kita untuk hari ini tetap di jalur Anda. Apa topik pertama kita saat saya pertama kali berbicara? Apa Anda yakin? Tadi malam apa? Dan pagi ini tetap di jalur Anda. Izinkan saya memastikan ponsel saya dimatikan. Dan Anda melakukan hal yang sama dengan milik Anda jika Anda tidak menggunakannya. Dan jika Anda menggunakannya, matikan volumenya. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Alkitab tidak berdering. Bisa Anda ucapkan amin? Baiklah. Permohonan nomor 2, sementara saya berbicara, berdoalah untuk saya dan apa yang akan Anda katakan. Tuhan, letakkan ayolah. Perkataanmu di mana? Dalam mulut orang itu. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu dengan keseriusan yang terpusat. Saya membutuhkan itu. Iblis selalu mencoba untuk memelintir lidah pengkhotbah. Satu kata yang salah dapat mematikan seseorang. Atau kata yang tepat diucapkan pada waktu yang salah. Yesus berkata kepada para murid, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kebenaran yang efektif secara maksimal harus dikombinasikan dengan waktu. Masih terlalu pagi bagi saya untuk berbicara pada diri saya sendiri. Apakah Anda mendengarkan? Kebenaran harus dikombinasikan dengan waktu. Mungkin ini bukan waktu yang tepat untuk mengatakan kepada orang tersebut, peliharalah hari Sabat. Dan hanya Tuhan yang dapat meyakinkan kita tentang waktu yang tepat, kebenaran dan waktu. Iblis akan mencoba mengacaukan mulut dan pikiran saya. Anda berdoa untuk saya membutuhkan dukungan spiritual itu. Dan saya memohon kepada Tuhan untuk menaruh firman-Nya ke dalam mulutku. Yeremia pasal 1 ayat 9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Dan Tuhan Allah yang hidup mengetahui saat aku berdiri di hadapannya, saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Permohonan nomor 3. Berpikirlah sambil mendengarkan. Berpikir tidaklah otomatis seperti yang Anda bayangkan. Ketika saya mengatakan berpikir, maksud saya adalah menimbang bukti-bukti secara rasional. Anda tahu, melihat A dan B, 2 dan 2, apakah mereka menghasilkan 22 atau 4? Berpikir.
Ada surga, ada neraka. Pikirkan yang mana yang Anda sukai. Pikirkan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah saya serahkan hidupku padamu lagi. Jika 40 menit ke depan adalah satu-satunya waktu yang tersisa di bumi ini, saya ingin memuliakan-Mu melalui pesan ini. Saya merendahkan diri di hadapan-Mu. Saya sangat sadar bahwa saya adalah kotoran Tuhan, tetapi di dalam diri saya, Engkau telah memilih untuk menempatkan Roh-Mu. Malaikat terkadang meminta Anda untuk membiarkan mereka berbicara. Anda berkata tidak. Biarkan pria itu melakukannya atau wanita itu. Terima kasih atas kehormatan ini Tuhan. Tolonglah saya sekarang untuk mewakili Engkau dengan benar. Dengan menahan pendapat saya dan memberikan yang terbaik bagi umat-Mu yang Engkau kasihi. Demikianlah firman Tuhan. Bapa, biarlah Roh-Mu hadir. Para malaikat yang berpatroli di tempat ini untuk mencegah kekuatan kegelapan. Berkatilah mereka yang online. Kami berterima kasih atas teknologi yang memungkinkan seseorang berdiri di suatu tempat di British Columbia dan didengar di Korea Selatan. Berikanlah berkat khusus bagi anak-anak, berkat yang manis bagi semua tamu kami. Sekarang Bapa, dimuliakanlah melalui penyajian kebenaran. Jamahlah orang sakit. Dalam nama Yesus saya berdoa. Biarlah umat Tuhan berkata, amin dan amin. Apa topik kita? Kisah Para Rasul pasal 9. Kita akan membaca dari ayat 1. Sekarang jam 10 kurang 10 menit. Saya akan membebaskan Anda. Sesegera mungkin. Jam 10 kurang 10 menit. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 9. Mari kita baca dari ayat 1. Ketika kalian menemukannya, katakanlah amin. Beberapa dari kalian masih mencari. Kalian punya waktu 5 detik lagi. Berapa banyak dari kalian yang bisa membaca ke 66 kitab dalam Alkitab secara berurutan? Bolehkah saya melihat? Oke, saya melihat tangan Anda. Siapa saja? Saya melihat satu tangan. Anda tahu, bertahun-tahun yang lalu ketika Anda mengajukan pertanyaan itu, tangan-tangan terangkat di mana-mana. Namun saya akan langsung membahas Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1. Jika Anda memiliki versi saya, Anda dapat membacanya bersama saya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Mari kita baca lagi. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Sekarang dengan teliti, bacalah secara mikroskopis bahwa jika dia menemukan apa? Jalan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan jalan ini? Yang mengikuti jalan Tuhan. Dia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Mari kita lihat beberapa petunjuk tentang apa yang dimaksud dengan jalan ini. Buka Galatia pasal 1. Kita akan membaca dari ayat 13. Galatia 1, membaca dari ayat 13. Topik kita, tetaplah di jalur Anda. Kalian mendapati Galatia 1. Anda baca dari ayat 13. Saya membaca, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu. Kami ingin beberapa kata berikutnya dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Ingat permohonan nomor 3? Pikirkan. Sekarang mari kita bandingkan ayat dengan ayat yang merupakan cara Advent. Di sini sedikit, di sana sedikit. Baris demi baris, ayolah, ajaran demi ajaran. Apa yang kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1, dan Saul tetap mengeluarkan ancaman dan pembantaian terhadap siapa? Murid-murid Tuhan. Sekarang dalam Galatia 1 ayat 13, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah. Sekarang dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1, siapa yang dia aniaya? Tapi apa yang sebenarnya tertulis? Murid-murid. Dalam Galatia 1 ayat 13, apa yang tertulis? Jemaat Allah. Sekarang kita tahu dari Kisah Para Rasul 9 ayat 2 bahwa Paulus menangkap siapapun yang mengikuti jalan ini. Ini ada berapa banyak jalan menuju surga? 1. Berapa banyak gereja yang dimiliki Kristus? 1. Yang berarti murid-murid dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1, jalan di Kisah Para Rasul 9 ayat 2,
Jemaat Tuhan di Galatia 1 ayat 13. Selesaikan kata-kata saya. Satu dan sama, Tuhan memberkati Anda saudari, satu dan sama. Karena hanya ada satu jalan untuk diselamatkan. Sekarang setelah mengatakan itu, dan ingatlah tetap di jalur Anda. Mari kita buka 2 Petrus pasal 2, kita akan membaca dari ayat 1. Tuhan memberkati Anda yang mencatat. Diberkatilah mereka yang tidak mencatat, tetapi Tuhan memberkati mereka yang mencatat secara khusus. Kalian terlihat seperti orang Berea. Buku apa yang saya katakan? Pasal berapa? Baca dari ayat berapa? Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Dan banyak orang akan mengikuti apa? Cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Sekarang cara apa yang mereka lakukan? Yang dikuasai hawa nafsu. Jalan apa yang dianiaya oleh Paulus? Jemaat Tuhan. Di sini kita memiliki banyak orang akan mengikuti pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Itu disebut cara hidup yang dikuasai hawa nafsu. Teruslah membaca dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Sekarang ada berapa banyak jalan yang kita miliki dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 2. Kita memiliki jalan yang dikuasai hawa nafsu dan kita memiliki jalan kebenaran. Sekarang lebih jelasnya jika Anda memiliki versi King James, kita memiliki jalan kebenaran. Sekarang dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 2, supaya jika ia menemukan yang mengikuti jalan Tuhan, jadi jalan dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 2, jalan kebenaran dalam 2 Petrus 2 ayat 2, murid-murid Kristus dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1, dan jemaat Tuhan dalam Galatia 1 ayat 13, selesaikanlah perkataan saya. Hal yang sama. Mari kita lanjutkan ke 2 Petrus pasal 2. Mari kita lanjutkan ke ayat 15. Sekarang 2 Petrus pasal 2. Petrus berbicara tentang apa yang akan terjadi pada guru-guru palsu. Jadi guru-guru palsu adalah penekanannya dan apa yang akan terjadi pada mereka. Tentu saja kita tahu kebinasaan. Sekarang di ayat 15 dia berkata, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti apa? Jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Sekarang ada berapa banyak jalan yang kita miliki di ayat 15? 2, sebutkan. Jalan yang benar dan jalan Bileam. Sekarang jalan Bileam tidak berbeda dengan jalan yang dikuasai hawa nafsu dalam 2 Petrus 2 ayat 2. Hal yang sama. Sekarang kita memiliki jalan yang benar. Tapi kita membaca, jalan kebenaran akan dihujat. Yang dibicarakan dalam 2 Petrus 2 ayat 2, sehingga jalan yang benar juga. Jawab saya dengan percaya diri bahkan jika Anda salah. Apa Anda memahami saya? Bicaralah. Jalan kebenaran adalah hal yang sama dengan jalan yang benar, yang sama dengan jalan, yang sama dengan jemaat Tuhan, yang sama dengan murid-murid Kristus. Apa topik kita? Izinkan saya berdoa lagi. Bapa di surga, kuasailah saya dan tolonglah saya agar umat-Mu dapat mengerti dan memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Buka ayat 20 dari 2 Petrus pasal 2. Pastikan anak-anak Anda mengikuti Anda sesering mungkin sehingga mereka belajar bagaimana menggunakan Alkitab. Karena jika setelah mereka lolos dari pencemaran dunia melalui pengetahuan tentang Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus, tetapi kemudian mereka terjerat lagi di dalamnya dan dikalahkan, maka kesudahannya akan lebih buruk daripada permulaannya. Sekarang, bacalah ayat 21 dengan saksama, karena itu bagi mereka adalah lebih baik. Teruslah membaca, jika mereka tidak pernah mengenal apa? Sekarang ini disebut jalan apa? Ada berapa banyak nama yang sudah ada sejauh ini? Jalan kebenaran, jalan yang benar, jalan kebenaran dan hanya jalan. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Sekarang mari kita bahas beberapa tata bahasa. Daripada apa? Mengenalnya. Apanya itu?
Ya, saya memberkati Anda karena telah mengetahui tata bahasa Inggris. Ini adalah kata ganti yang menggantikan kata benda, dan kata benda itu adalah jalan kebenaran. Lalu setelah itu, mari kita gunakan kata kebenaran lagi. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Daripada mengenal jalan kebenaran, sekarang perhatikanlah dengan saksama, tetapi kemudian berbalik dari apa? Perintah kudus, sekarang kita memiliki perintah kudus. Sekarang jika Anda berpikir dengan hati-hati dan secara tata bahasa, dengarkan ayat 21 lagi. Sebab lebih baik bagi mereka, begitulah seharusnya bunyinya jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Kemudian daripada mengenal jalan kebenaran, mereka berbalik dari jalan kebenaran itu. Tetapi Roh Kudus memimpin Petrus untuk mengatakan, perintah kudus. Jalan, ia adalah juga jalan. Jalan kebenaran dan jalan yang benar. Kebenaran, benar, kebenaran. Semuanya adalah hal yang sama. Berapa banyak jalan menuju surga? 1. Sekarang Alkitab mungkin menggunakan beberapa istilah dan nama. Ini mengacu pada satu jalan. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat jalan ini. Mengapa saya menekankan pada satu jalan? Apa tema dari pertemuan perkemahan kali ini? Katakan dengan cepat. Maju, ayo, ke depan, ayo, pulang ke rumah. Sekarang sebelum saya membahas Ibrani 9, dan jika saya lupa, Anda ingatkan saya. Mari kita lihat, maju, ke depan, pulang ke rumah. Saya tidak tahu apakah pencetus ini benar-benar berpikir seperti yang saya pikirkan. Setiap kata serupa dalam arti apa? Diakhiri dengan kata akhiran. Berikan saya beberapa kata yang diakhiri dengan kata akhiran. Menuju ke atas. Kalian semua mendapatkan nilai A. Karena kalian orang Advent. Dapatkah Anda katakan amin? Ke arah barat. Jadi semuanya mengandung satu makna yang sama, yaitu mereka semua memberikan apa? Arah. Jadi kami memiliki aplikasi bernama Waze. Apakah Anda memiliki Waze di ponsel Anda? Untuk menunjukkan Anda arah. Sekarang mari kita lihat jalan ini lebih dekat. Mari kita pergi ke Ibrani 10. Ibrani 10. Kita membaca dari ayat 16. Apa topik kita? Tetaplah di jalur Anda, karena kita telah menemukan berapa banyak jalan yang ada di sana. 2. Dan harus ada garis yang memisahkan yang satu dengan yang lain. Ellen White katakan, garis pemisah antara mereka yang melayani Tuhan dan mereka yang tidak melayaninya akan selalu berbeda. Sekarang di jalan kami ada garis putih. Warna apa yang Anda gunakan di Kanada? Kuning. Ya, kami juga menggunakan warna kuning yang memiliki arti lain. Oke, garis putih yang memisahkan. Jalan yang salah dari jalan yang benar. Ibrani 10 ayat 16. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di mana? Dalam hati mereka. Dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ngomong-ngomong, ketika Anda memaafkan seseorang, cobalah untuk melupakannya. Perhatikan, saya katakan cobalah untuk melupakan. Ya, Tuhan mengampuni, dan bagaimanapun dia melakukannya, dia akan melupakan. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Sekarang dengarkan ayat 19 dan 20. Apakah Anda sudah siap? Jadi saudara-saudara, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Oleh darah siapa? Yesus. Sekarang bacalah ayat berikutnya untuk saya. Karena dan hidup. Sekarang jalannya adalah hidup. Apakah itu berbeda dari jalan kebenaran? Saya tidak bisa mendengarmu. Apakah itu berbeda dengan jalan kebenaran? Apakah itu berbeda dengan perintah kudus? Tidak. Jalan yang hidup sekarang seperti yang disebut dalam Ibrani 9 ayat 20. Jalan yang baru dan yang hidup. Sekarang dalam ayat 19 di bagian akhir oleh darah Yesus. Tapi, apa fungsi dari darah? Untuk membawa kehidupan. Untuk membawa kehidupan. Bisakah Anda dalam 2 hari tanpa makan? Anda tidak bisa. Saya sedih mendengarnya. Oke,
Bisakah Anda selama 2 hari tanpa minum? Bisakah Anda selama 2 hari tanpa bernapas? Oh tidak. Bagaimana oksigen membuat kita tetap hidup? Kemana itu harus pergi? Nah, paru-paru adalah tempat tinggalnya. Tapi kemana oksigen harus pergi? Ya, bagaimana itu bisa sampai ke sel? Ya, darah membawa kehidupan. Alkitab mengatakan kehidupan ada di dalam darah. Sekarang ketika Anda membaca tentang darah Kristus, jangan pikirkan hemoglobin. Ini adalah hidupnya. Sekarang, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Mari kita berikan versi Williams Lake oleh kehidupan Yesus. Ini adalah kehidupan Yesus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Apakah itu daging atau darah? Ya, atau kehidupan? Jalan yang hidup, hal yang sama. Sekarang setelah mengatakan hal itu, mari kita baca sebuah ayat yang Anda ketahui dengan baik tanpa perlu melihat. Yohanes pasal 14 ayat 6. Yesus berkata kepadanya, apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jeda sekarang, Yesus berkata, akulah jalan. Ketika Alkitab mengatakan kepada kita dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 2, supaya jika ia menemukan yang mengikuti jalan Tuhan, jalan apa itu? Oh, jalan Yesus, yaitu jalan kebenaran, jalan yang benar, yang adalah jalan kebenaran, yang adalah jalan yang menuju ke depan, ayo, maju, ayo, dan ke dalam surga. Nah, tetapi ada jalan lain yang bergerak ke arah yang berlawanan. Pertanyaan untuk Anda, jangan jawab saya. Jam 10 kurang 5 menit. Anda sedang berada di jalan mana? Jangan jawab saya. Jika itu adalah jalan kebenaran, itu harus konsisten dengan ini. Jika itu adalah jalan kebenaran, itu harus konsisten dengan ini. Jika itu adalah jalan yang benar, itu harus konsisten dengan ini. Jika itu adalah jalan murid-murid Tuhan, itu harus konsisten dengan ini. Apa topik pembicaraan kita? Tetap di jalur Anda. Saya berada di Rumania 2 minggu yang lalu, dan saya diantar bolak-balik dari tempat saya menginap ke tempat pertemuan. Dan orang-orang yang mengantar saya, mereka cenderung menyeberang jalur sepanjang waktu karena jalannya berkelok-kelok. Jadi untuk mendapatkan keuntungan dalam melewati tikungan, mereka akan melewati jalur yang berlawanan. Dan saya seperti ini. Karena mobil bisa datang kapan saja dan mereka biasanya datang dan mereka berbalik kembali ke jalur mereka sendiri. Tapi saya berkata kepada salah satu dari mereka, mengapa Anda tidak tetap berada di jalur Anda? Saya berada di Ethiopia beberapa tahun yang lalu. Saya dijemput dari bandara dan orang yang mengantar saya terus mengemudi di sisi lain. Jadi saya berkata, saudara, saya tahu Tuhan mengasihimu, tetapi Anda membuat saya gugup. Karena di tempat saya berasal, jika Anda menyeberang jalur, polisi akan menghentikan Anda. Mereka mengira Anda sedang mabuk. Apa Anda mengikuti saya? Mereka akan memberhentikanmu. Jadi dia tidak tetap berada di jalurnya. Anda dan saya harus dengan kasih karunia Tuhan tinggal di mana? Di jalur kita. Jelaskan jalur ini. Ini adalah jalan yang benar. Jalan itu juga disebut sebagai apa yang hidup. Dan pada akhirnya jalan itu adalah Yesus yang berkata, akulah jalan kebenaran, tetapi kebenaran adalah kebenaran, dan hidup, kebenaran adalah hidup. Nah, jika Kristus adalah jalan, apa yang menjadi topik pembicaraan kita tadi malam? Mari kita angkat pandangan kita lagi pagi ini. Mari kita buka kitab Kejadian pasal 1. Kita akan membaca dari ayat 1. Sekarang jam 10 lewat 8 menit. Ya, apakah tidak masalah bagi Anda jika saya akhiri jam 10 lewat 30 menit? Baik. Lebih lama, oke. Ya, Anda mungkin akan menyesalinya. Oke, Kejadian pasal 1. Mari kita baca ayat 1. Apakah sudah dapat? Mari kita berdoa lagi. Bapa di surga, teruslah menyertai saya bersungguh-sungguh dalam nama Yesus, amin. Sekarang ucapkan Kejadian 1 ayat 1 tanpa melihat ke bawah, tolong. Ayolah katakan pada saya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Baik, sekarang amati ayat itu secara mikroskopis. Perhatikan, selalu baca Alkitab secara mikroskopis. Pada mulanya, kapanpun itu terjadi, kita memiliki Allah. Kita memiliki sebuah tindakan. Apa itu? Menciptakan langit dan bumi. Sekarang
Ayat itu dengan jelas menunjukkan kepada saya hanya ada dua jalan untuk hidup, yaitu sebagai Tuhan. Selesaikan kata-kata saya. Atau sebagai bagian dari ciptaan. Yang berarti pada akhirnya, ketika orang berdosa mengabaikan Tuhan dengan cara tertentu, orang tersebut mencoba untuk mengambil tempat Tuhan. Hanya ada dua jalan untuk hidup. Sebagai pencipta, yaitu sebagai bagian dari ciptaan. Jika sudah jelas, ucapkanlah amin. Sekarang mari kita buka Yohanes pasal 1. Kita akan membaca dari ayat 1. Topik kita, tetaplah berada di jalur Anda. Kita akan melihat lebih dekat pada jalan hidup yang diidentifikasi oleh Alkitab sebagai Yesus Kristus, dan kita semua setuju. Yohanes pasal 1, kita akan membaca dari ayat 1. Kalian juga tahu itu dengan sangat baik. Ketika Anda menemukannya, ucapkanlah amin. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Hal yang sama terjadi pada mulanya dengan Allah. Perhatikanlah sekarang, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kita memiliki Dia, dan kemudian kita memiliki segala sesuatu. Saya harus menekankan hal ini karena alasan yang sangat penting. Segala sesuatu dijadikan olehnya, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi jika Anda mengatakan kepada saya bahwa Kristus adalah makhluk ciptaan, Alkitab mengatakan bahwa penciptaan hanya dapat terjadi jika Kristus yang melakukannya. Apakah Anda mengikutiku? Mari kita buka 1 Yohanes pasal 1, kita akan membaca dari ayat 1. Topik kita tetap di jalur Anda. Watau tetap di jalan Anda. Kita telah mengidentifikasi jalan itu sebagai jalan hidup. Jalan itu adalah Kristus. Kita akan melihat lebih dekat pada jalan ini, yaitu Kristus. 1 Yohanes pasal 1 membaca dari ayat 1. Buku yang indah, semua tulisan Yohanes itu indah. Injil 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan apa yang kelima? Wahyu, ya, ditulis oleh murid yang paling dekat dengan Kristus. Dan Ellen White mengatakan bahwa dari semua murid yang pada akhirnya paling sempurna mencerminkan karakter Kristus adalah Yohanes. Tidak heran jika Kristus menampakkan diri kepadanya 60 tahun setelah kenaikannya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa, dan yang telah dinyatakan kepada kami Kristus selalu ada di sana. Dan pikiran kita tidak dapat selalu memahami, karena kita hidup di dalam dunia di mana segala sesuatu berawal dan berakhir. Mari kita pergi ke Kolose 1. Kolose 1. Kita membaca dari ayat 16. Tetaplah di jalur Anda adalah topik kita, teman-teman online. Saya harap Anda masih bersama kami. Ya, Anda sudah dapat Kolose 1, ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Ini tidak berbeda dengan Yohanes 1, ayat 1 dan 2, atau 1 sampai 3. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Menurut Anda, mengapa Roh Kudus menuntun Paulus untuk terus mengulang-ulang segala sesuatu, segala sesuatu, segala sesuatu, segala sesuatu? Tidak boleh ada kesalahpahaman bahwa Kristus bertanggung jawab atas keberadaan, atas kehidupan, atas segala sesuatu yang menjadi bagian dari ciptaan, segala sesuatu. Mari kita pelajari hal lain tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Kristus. Ibrani pasal 1, mari kita baca dari ayat 1. Dan jangan ragu untuk mengatakan kepada saya pelan-pelan, saya terlalu bersemangat, saya terlalu cepat. Jadi katakan saja pelan-pelan dan saya akan sangat senang. Buku apa yang saya katakan? Pasal berapa? Membaca dari ayat 1. Baiklah, yang lainnya apakah sudah mendapatkannya?
Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Bacalah bersama saya sekarang dan menopang berapa banyak hal segala yang ada, bagaimana dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, Dia yang menjadikan segala sesuatu, menopang segala sesuatu. Jika sudah jelas, katakanlah amin. Baiklah. Mari kita uraikan segala sesuatu. Sebutkan beberapa hal yang diciptakan selama minggu penciptaan dengan cepat. Hari pertama, hari kedua, sebentar, hari ketiga, daratan dan lautan, apa lagi? Tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan manusia, oke? Sekarang itu semua adalah bagian dari penciptaan. Ingatlah hal ini dan mari kita lanjutkan ke Roma 1. Ingatlah hal itu. Semua hal ini diciptakan, mari kita ke Roma 1. Sekarang jam 10:15. Saya mungkin tidak menepati ucapan saya. Saya mungkin selesai lebih dari jam 10:30. Apakah saya mengatakan Roma pasal 1? Membaca dari ayat 16. Anda juga tahu ini dengan sangat baik. Anda sudah dapat? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sekarang ayat 20, Anda tahu betul. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya. Sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka melakukan apa? Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia. Dan hati mereka yang bodoh menjadi, mereka tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Selesaikan ayat itu, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Perhatikan baik-baik, dan mereka menggantikan apa? Kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Jeda, ini adalah kejahatan terhadap keilahian. Kita telah mendengar tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan jika ada satu dosa dalam Alkitab yang sangat dibenci Allah, sebutkanlah penyembahan berhala. Dia membenci penyembahan berhala, menggantikan dia dengan orang lain. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Dia menyerahkan mereka tidak segera, setelah beberapa saat kemudian karena Tuhan panjang sabar. Bacalah ayat 25. Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah. Berhenti. Memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Baca ayat 26. Karena itu Allah melakukan apa? Menyerahkan mereka. Dia menyerahkan mereka di ayat 24. Dia menyerahkan mereka di ayat 26 dan lebih jauh ke bawah pasal itu karena ketidaktaatan dan penyembahan berhala yang selalu mereka lakukan. Sudah cukup. Serahkan mereka. Apa kejahatannya? Mereka mengambil sesuatu yang diciptakan dan meletakkannya sebagai Allah. Sekarang saya berharap seseorang mendoakan saya. Pikirkanlah. Jika Anda mengatakan Kristus diciptakan dan Anda menyembah Dia, Anda menempatkan di tempat
Izinkan saya mengatakannya lagi. Jika Anda berkata, dan sebagian dari kita memang berkata demikian, bahwa Kristus diciptakan. Dan Anda menyembah yang diciptakan, yang disebut makhluk ciptaan. Ya, Anda menyembah ciptaan bukan Sang Pencipta. Dan Alkitab berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas. Jika ada sesuatu yang diciptakan di surga, dan Anda menyembahnya, Anda melanggar hukum Allah karena tidak ada ciptaan yang diciptakan untuk disembah. Pengajaran Alkitab. Saya mencoba untuk mengidentifikasi jalan hidup. Jalan hidup adalah Allah. Jalan yang hidup adalah Sang Pencipta. Jalan yang hidup adalah Dia yang berkata, akulah jalan, kebangkitan, dan hidup. Jalan yang hidup adalah Dia yang berkata kepada orang Farisi, sebelum Abraham ada, aku ada. Kristus. Kita menyembah Dia. Dan setiap orang yang menyembah Kristus, menyembah Bapa. Yohanes 5 ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Mari kita lihat itu. Ini hanya sebuah pemikiran yang muncul di benak saya. Cepat buka Yohanes 5 ayat 23. Ya, sekarang sudah jam 10 lewat 20 menit. Ya, Anda sudah dapat Yohanes pasal 10, bukan 10, pasal 5 ayat 23. Bacalah bersama saya, supaya semua orang menghormati anak bagaimana? Sama seperti mereka menghormati Bapa. Sekarang, tidak ada makhluk ciptaan yang menerima kehormatan seperti yang diterima Sang Pencipta. Tapi Alkitab mengatakan kita harus menghormati Kristus dengan cara yang sama seperti kita menghormati Allah. Tentu saja, Kristus haruslah sebagai sepenuhnya Allah. Seperti Bapa, seseorang katakan amin untuk kebenaran. Izinkan saya mengatakannya lagi dengan risiko membuat seseorang tersinggung secara langsung atau online. Jika Anda mengatakan Kristus adalah makhluk ciptaan dan Anda menyembahnya, Anda menyembah ciptaan di atas Sang Pencipta, dan itu adalah kekejian di hadapan Allah. Lebih jauh lagi, itu adalah penghinaan terhadap Kristus. Untuk menyebut Dia diciptakan, tetapi Alkitab dengan begitu jelas menyatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Kristus. Lalu bagaimana mungkin Kristus menciptakan dirinya sendiri? Alkitab juga mengatakan dalam Efesus 3 ayat 9 dan 10, Ibrani 1 ayat 3 ayat 2, semua ciptaan dilakukan oleh Kristus untuk Allah. Apa topik kita? Tetaplah di jalur Anda. Ceritakan beberapa hal tentang jalur itu. Ini adalah jalan kebenaran. Ini adalah jalan kebenaran. Ini adalah jalan yang benar atau hanya disebut jalan. Mari kita melangkah lebih tinggi. Ini disebut jalan hidup. Dan siapakah jalan yang hidup itu? Yesus Kristus yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu bukan tiga hal yang berbeda. Karena jalan yang hidup adalah kehidupan. Nah, itulah mengapa disebut jalan yang hidup. 2 Petrus pasal 2 ayat 21. Jalan kebenaran. Kebenaran adalah hidup. Kehidupan Kristus. Jalan yang benar. Agar sesuatu menjadi benar harus ada standar. Apa standar itu? Hukum Allah. Ellen White mengatakan bahwa setiap doktrin, setiap teori, setiap pengakuan harus diukur dan dihakimi oleh hukum Allah, kepada hukum Taurat, ayolah, dan kepada kesaksian. Jika mereka berbicara tidak sesuai dengan firman ini, itu karena hanya ada sedikit terang di dalamnya, tidak ada terang. Tidak ada terang. Jalan. Dalam beberapa menit terakhir yang Anda berikan kepada saya, izinkan saya menyampaikan sesuatu yang mengganggu Anda. Buka 2 Korintus 11, mari kita baca ayat 14. 2 Korintus 11 ayat 14. Tuhan memberkati Anda karena cepat. Apakah sudah dapat? Bacalah bersama saya.
Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jida. Tahukah Anda, Ellen White menulis, saya akan memberikan kutipan tersebut pada saat saya bertemu dengan Anda lagi. Itu tidak terlintas dalam pikiran saya sekarang. Pada saat kesukaran, setan akan bertobat. Setelah metode pertobatan duniawi. Ya, setelah dia akan bertobat setelah bentuk pertobatan duniawi yang merupakan wujud setan berpakaian. Dia akan tampil sebagai malaikat terang. Nah, jadi jika Kristus adalah salah satu jalan, setan adalah jalan lain. Anda harus tahu jalan mana yang naik. Anda lihat satu jalan berjalan seperti ini. Yang lainnya turun. Dan Anda dan saya berdasarkan topik kita pagi ini, kita harus apa? Tetap di jalur kita. Alkitab mengatakan kepada kita dalam Yohanes 1 ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Pikirkanlah bersama saya, jika ada terang yang sesungguhnya, selesaikan perkataan saya, ada terang yang palsu. Tetapi Anda melihat terang yang mana? Hukum dan kesaksian. Selama bertahun-tahun saya berkhotbah, saya telah mengamati satu hal. Orang-orang akan melakukan semua yang Tuhan katakan kecuali apa? Memelihara hari Sabat. Mereka tidak akan membunuh, mereka tidak akan mencuri, mereka tidak akan bersaksi dusta, mereka tidak akan berbohong. Mereka menghormati orang tua mereka. Anda memperhadapkan mereka dengan ingatlah hari Sabat dan roh lain keluar dari mereka. Atau hanya hukum secara umum dan sesuatu muncul yang sebelumnya tidak terlihat, yaitu roh yang menentang hukum Allah. Tidak heran perintah yang menguji kesetiaan adalah perintah yang berbunyi, ingatlah akan hari Sabat. Jadi ketika setan berubah menjadi malaikat terang, Anda hanya perlu pergi ke hukum Allah untuk menghakimi terang itu. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jika ada pokok anggur yang benar, apa yang dapat Anda simpulkan? Ada pokok anggur yang palsu. Di Amerika Serikat ada ular, namanya ular. Ya, apa namanya di selatan? Ular berwarna cerah dan mereka mengatakan merah di atas kuning, membunuh orang, merah di apa? Karang. Tidak, bukan ular karang. Tidak, bukan itu. Tidak ada seorang pun di sini dari Amerika Serikat. Apa? Pokoknya, ular di selatan ini, warnanya kuning cerah, hitam, dan merah, warna yang dimilikinya. Sekarang ada ular lain yang tidak berbisa. Tapi warnanya sedikit berbeda. Ular berbisa, berwarna kuning, ada merah dan kuning, membunuh orang. Jika kuning, merah di sebelah kuning, itu berbahaya. Kalau merah di sebelah hitam, itu aman. Jadi merah dan kuning membunuh orang, merah dan hitam tidak berbisa. Apakah Anda memahami saya? Tapi Anda harus melihatnya. Anda pikir Anda melihat ular yang sama. Hanya sinar cahaya yang memancar dari hukum Allah yang dapat memberitahu Anda. Kedua jalan itu terang, diaspal dengan sangat mulus ya. Nah, tapi ini adalah jalan yang menuju ke atas. Ini adalah jalan yang menuju ke bawah karena ada dua jalan. Dan sekali lagi topik kita pagi ini tetaplah di jalur Anda. Dan ada satu jalan yang menjamin Anda untuk tetap berada di jalur Anda. Dan dikatakan jika kamu mengasihi aku, simpulkanlah menjadi satu kata, menurut. Seseorang mengobrol dengan saya pagi ini dan dengan benar mengatakan, apa yang Tuhan inginkan adalah ketaatan. Patuhi saja aku. Apapun yang saya katakan, lakukanlah persis seperti yang saya berikan. Keluaran 25-40, 16 pasal itu, Anda dapat menghitung berapa banyak rincian yang diberikan kepada Musa untuk pembangunan kemah suci dan perabotannya dan segala sesuatu yang lain. Berapa banyak dari rincian tersebut yang dapat Musa ubah? Tidak satu pun. Itu bukan legalisme. Itu adalah berjalan di jalan yang benar. Saudara-saudaraku, sekarang jam 10:28 saya bisa mengizinkan Anda pergi. Tetaplah di jalur Anda.
Ini membuat Anda tetap di jalur Anda. Ini adalah jalan Anda. Ini adalah aplikasi Anda. Ini tidak akan pernah menyesatkan Anda. Saya pernah mendengar cerita tentang orang-orang yang hampir saja berkendara melewati tebing karena aplikasi salah mengarahkan mereka. Cara-cara Tuhan atau jalan Allah tidak akan salah mengarahkan Anda ke rumah di surga. Seperti Anda dan saya maju ke depan, pulang ke rumah. Di setiap tahap, ini adalah jalan, dan siapakah jalan itu? Yesus Kristus, jalan yang hidup. Berapa banyak dari kalian yang akan berkata bersama saya, Bapa, tolonglah saya dengan kasih karunia-Mu untuk tetap berada di jalan saya. Dapatkah saya melihat tangan Anda? Berdirilah bersama dengan saya, tundukkan kepala, mata tertutup. Bapa kami di surga, kami berterima kasih banyak kepadamu atas kesederhanaan dari kebenaran. Masalahnya ya Tuhan, bukanlah kesulitan dari firman atau hukum Taurat. Masalahnya adalah kesulitan dan kekerasan hati kami. Di situlah letak masalahnya. Tetapi Bapa, mereka yang berada di hadirat-Mu telah datang karena mereka mengasihi kebenaran, mereka mengasihi Engkau, mereka mengasihi Kristus. Mereka ingin tetap berada di jalur mereka. Bapa, jika saya telah mengatakan sesuatu yang buruk, ampunilah saya. Melalui roh-Mu, ya Allah, yang bekerja tanpa kenal lelah, memperjelas ucapan saya yang lemah, sehingga terang masuk ke dalam hati mereka yang mendengarkan. Berkati mereka yang mendengarkan secara online, ya Tuhan, mari kita tinggalkan tempat ini dengan tekad, ya untuk tetap berada di jalur kami. Seperti yang dikatakan Ruth kepada Naomi, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Marilah kita memiliki tekad itu. Kita akan tetap berada di jalan ini bahkan sampai mati. Saat kami menjalani tugas-tugas hari ini, marilah kita ingat bahwa jalan itu bukan hanya apa yang kita katakan. Jalannya adalah bagaimana kita hidup, bagaimana kita menangani hal-hal kecil. Mari kita renungkan hal tersebut. Dengarkanlah doa yang rendah hati ini, Bapak. Selamatkanlah kami semua, saya berdoa. Bawa kami pulang. Tahap akhir dari perjalanan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, biarlah umat Tuhan berkata, amin dan amin. Sebelum Anda duduk, apa yang Anda dapat dari pekabaran ini? Angkat tangan Anda dengan cepat dan beritahu kami apa yang akan Anda ambil dari pelajaran kita. Ya, tetaplah di jalur Anda, ya. Katakan lagi, ikuti jalan yang benar. Dan apa panduan untuk mengikuti jalan yang benar? Demikianlah firman Tuhan. Dan jika Anda meringkas Alkitab, maka akan sampai pada 10 perintah Tuhan. Ada yang lain? Apa yang Anda dapat? Ya, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, Kristus tidak diciptakan. Jika dia diciptakan dan Anda menyembah dia, Anda menyembah makhluk ciptaan, dan Alkitab mengutuk hal itu orang lain. Ya saudariku, taat. Kata yang paling indah, taat. Ya. Ya, menyebut Kristus sebagai makhluk ciptaan dan menyembah makhluk ciptaan, dan Allah mengutuknya. Ya saudaraku, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, selesaikanlah untuk saya. Itu karena tidak ada terang di dalamnya. Ya. Taatilah Tuhan. Ya Dr. John, taatlah kepada Tuhan. Ya. Jangan ikuti. Ya jangan ikuti. Ya ada banyak Yesus. Jangan mengikuti Yesus yang salah, Tuhan memberkatimu. Bukankah itu benar, Saudara Phil? Berkat atasmu. Ya. Ya, hanya ada satu gereja yang benar. Ini mungkin tidak benar secara politis, tetapi dapat diidentifikasi. Tempat paling berbahaya yang bisa Anda kunjungi di bumi adalah di gereja yang salah. Ya. Setan akan datang sebagai malaikat terang. Ya, ya. Kehidupan ada di dalam darah, darah mewakili kehidupan. Kita diselamatkan oleh kehidupan Kristus. Ya, oh ya saudari. Yohanes 5 ayat 23, menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa, mereka harus sama. Ya. Beri aku hati untuk taat. Anda lihat, Allah menulis hukumnya bukan pada kepalan tangan kita, pada liver kita, pada limpa kita. Dia menulisnya di mana? Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya, tangan bekerja apapun ya. Ya saudaraku. Semoga Tuhan menaruh firman-Nya di mulut siapa saja yang berdiri untuk berbicara baginya. Pria itu, atau wanita ini, atau anak laki-laki itu, atau gadis itu. Ya, terima kasih banyak. Ya. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ya, saudari.
Taatilah semua perintah Allah, bukan hanya 9. Jika Anda mentaati 9, Anda orang yang layak masuk neraka. Itu saja. Ada yang lain? Ya. Ya, Anda bisa berpuasa lebih dari 2 hari, tapi tidak dengan bernapas. Wah, pergi tanpa bernapas selama 2 hari. Baiklah, mari kita akhiri. Sekarang semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selamanya. Marilah kita semua umat Tuhan mengucapkan amin dan amin. Tuhan memberkatimu, berilah berkat ganda kepada anak-anakmu.